Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami kimia analisis instrumentasi yang dibawakan oleh Pak Alan yang berjudul dari metode mono ke multikomponen dalam spektrofotometri UV-Vis dan analisis kuantitatif volumetric sebuah ulasan. Sebelum kami memulai hasil diskusi kami, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Lina Jennifer dan teman saya. Saya Yoel Firman. 5523. Izin memperkenalkan diri, nama yang asal dengan NIM 1227024. Oke, perkenalkan nama saya Yoel Firman Manegutahayan dari NIM 122270065. Baik, sekian dari perkenalan kelompok kami. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai spektro UV-Vis, yang dimana mengenai dari latar belakang yang diduluanin. Bisa next. Oke. Seperti yang bisa dilihat pada screen record ini ada latar belakang yang dimana bisa dijelaskan analisis kuantitatif menggunakan UV-Vis dan fluoresensi merupakan teknik yang sangat umum digunakan karena sensitivitas yang tinggi. Kemudian biayanya metode ini berbasis hukum Beer-Lambert memiliki keterbatasan, terutama saat menghadapi spektra yang paling tumpang tindih atau overlapping spektra, yang dimana interferensi matris ketidaklinearan Beer-Lambert pada konsentrasi tinggi keterbatasan penggunaan hanya satu panjang gelombang. Dengan berkembangnya chemometri komputasi dan instrumen modern atau seperti Diori array, analisis kemudian berkembang dari monokomponen menjadi multikomponen, yang memungkinkan analisis simultan banyak analit dalam satu pengukuran, baik dengan UV-Vis maupun fluoresensinya. Seperti yang pada terlihat di gambar sudah terjelas dan dapat dijelaskan juga tadi secara signifikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama meninjau secara komprehensif metode-metode analisis multikomponen menggunakan UV-Vis dan fluorometri, termasuk perkembangan terbaru. Lalu membahas metode linear dan non-linear. Selanjutnya menjelaskan penggunaan derivatif spektroskopi sebagai salah satu cara memisahkan sinyal komponen yang tumpang tindih. Selanjutnya menyajikan aplikasi nyata, misalnya penentuan logam, fenol, pestisida, PAHs, serta pemrosesan puncak HPLC yang overlap. Lalu mengenalkan metode baru untuk penentuan simultan katalis aktivator dalam metode kinetika. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai metode-metode analisis multikomponen menggunakan UV-Vis dan fluorometri. Selanjutnya di sini ada metode linear, MLR, dan PLS. Metode linear seperti
multiple linear regression, dan variety-less queries memanfaatkan banyak panjang gelombang secara sekaligus untuk memprediksi konsentrasi suatu komponen. Prinsipnya adalah setiap komponen dalam campuran memiliki pola spektrum tertentu. Dengan MLR pada pola spektrum ini dipisahkan secara matematis sehingga kita bisa mengetahui berapa konsentrasi masing-masing komponen meskipun spektrumnya saling tumpang tindih. Seperti pada contoh slide ini menunjukkan pemisahan beberapa turunan fenol seperti kloro, nitro, sampai dihidroksi. Walaupun kurva spektrumnya overlap, MLR mampu memecahnya menjadi sinyal individual tiap komponennya. Next. Selanjutnya metode nonlinear. Pada panel A terlihat bahwa garis spektrum hasil perhitungan model nonlinear hampir menempel dengan data eksperimen, yang mana di sini menunjukkan bahwa metode optimasi nonlinear seperti Gauss-Newton mampu merekonstruksi spektrum dengan sangat baik. Artinya hubungan sinyal dan konsentrasi pada sampel ini sesuai dengan asumsi model sehingga prediksinya bisa akurat. Lalu pada panel B, dapat dilihat bahwa untuk spektrum hasil model tidak mengikuti spektrum asli. Perbedaannya cukup besar, sehingga model nonlinear gagal merekonstruksi data. Ini menandakan bahwa sampel memiliki pola spektral atau kinetika yang tidak sesuai dengan asumsi model, sehingga metode nonlinear ini perlu disesuaikan atau tidak bisa dipakai untuk kondisi ini. Ini menunjukkan hasil dan pembahasannya. Pada figur 4, itu merupakan gambar dari spektrum fenol yang saling overlap, di mana sampel yang dipakai adalah 2 klorophenol, 2,4 nitrophenol, 2 fenol, 3 nitrophenol, dan 4 nitrophenol standar. Nah, dari hasil tersebut dihasilkan 6 senyawa fenol yang tadi disebutkan. Nah, dari hasil grafik GPV, overlap itu menunjukkannya tanda yang saling tumpang tindih, di mana hasil tersebut menandakan sangat kuat sehingga tidak dapat dianalisis secara monokomponen. Makanya mengapa detektor diode array digunakan. Nah, hal tersebut juga menghasilkan setiap nyawa puncaknya berbeda tetapi tidak cukup terpisah. Kemudian UV vis ini juga menandakan adanya hasil yang tidak memadai sehingga perlu derivasi ataupun turunan dan chemometricsnya. Nah, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan pada tabel 2. Pada tabel 2 ini kalau kita teman-teman dapat lihat, ini merupakan hasil dari perbandingan dari 3 metode kalibrasi, yang dimana ada metode SS yaitu standar single strand, kemudian ada MS yaitu multiple standar, kemudian ada WMS yaitu weighted multiple standar. Nah, dari ketiga metode standar tersebut dapat dilihat bahwasannya metode WMS merupakan metode terbaik dengan standarisasi error yang lebih kecil. Kemudian derivat ataupun turunan D1 dan D2 itu juga diuji pada pada semua metode sehingga D1 turunan pertama memberikan akurasi yang tinggi dan D2 turunan kedua membantu tetapi noise-nya kadang meningkatkan error. Oke, ini merupakan hasil dari spektrum fitin dan residual. Hasil dari ini tersebut menandakan bahwasannya garis warna hijau menandakan komponen residualnya, sedangkan garis warna merah menandakan eksperimental dan fitted values-nya. Ini merupakan perbandingan hasil eksperimen dan fitting serta residual menunjukkan selisih keduanya. Dari selisih keduanya terlihat tampak cukup jelas. Next.
Oke, lanjut ke pembahasan yaitu di metode kinetik. Nah, metode kinetik sendiri itu didasarkan pada pengukuran laju reaksi kimianya atau laju perubahan konsentrasinya. Nah, alih-alih mengukur konsentrasi pada kondisi seimbang, nah metode ini pun dia memanfaatkan perbedaan laju reaksi antara berbagai komponen dalam campuran. Nah, jika dua komponen itu bereaksi dengan reagen yang sama tetapi pada laju yang berbeda, nah perbedaan laju ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi masing-masing secara terpisah. Nah, keuntungan sendiri untuk menggunakan metode kinetika ini yaitu yang pertama dapat mengatasi tumpang tindih spektranya. Metode kinetik ini sendiri sangat berguna untuk ketika spektrum absorpsinya ada dari komponen yang berbeda saat tumpang tindih. Nah, saat itu juga dia mencari panjang gelombang yang berbeda dari interferensinya. Yang kedua pun keuntungannya pun yaitu aplikasinya itu multi komponen. Nah, dengan menganalisis kurva laju reaksinya ini dia dimungkinkan untuk memecah campuran yang kompleks termasuk dalam sistem 2 atau 3 komponen yang sulit dipisahkan dengan metode spektrofotometri konvensional. Dan adapun teknik dari kinetiknya sendiri, yang pertama yaitu ada pengukuran dari laju reaksinya, yang kedua pun ada dari metode waktu tetap, dan yang ketiga ada dari metode waktu yang berubah. Oke, next. Oke, dari sini pun dapat kita lihat itu untuk penyelesaian kinetika dengan analisis faktornya. Nah, dari sini kita dapat dilihat ada penentuan waktu dalam metode waktu tetap yang didasarkan pada prinsip ini. Konsentrasi ini dapat dihitung dengan memilih dua titik waktu. Nah, dari sini pun kita dapat dijelaskan dari sini ada dua garis, yaitu ada dua bentuk kurva yang lengkung. Nah, di sana pun ada sumbu Y yang biasanya mewakili untuk besaran terukurnya atau seperti absorbansi atau intensitas fluorensi. Nah, di sana pun ada sumbu X yaitu yang mewakili untuk waktunya sendiri. Dan ada kurva A. Kurva itu menunjukkan untuk perubahan besaran terukur, absorbansi atau fluorensi yang terjadi sangat cepat. Nah, di yang lainnya pun ada kurva B, itu yang menunjukkan perubahan besarannya yang terukur terjadi jauh lebih lambat. Nah, dari sini pun kita dapat menyimpulkan itu untuk dalam penggunaan analisis multi komponennya. Diagram ini pun dapat mengilustrasikan prinsip inti dari metode kinetik ini. Oke, next. Oke, ada pun kesimpulannya yang kita dapat di sini. Ada 3 poin. Yang pertama, metode kuantitatif berbasis UV-Vis dengan fluorimetri saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Awalnya analisis dilakukan dengan pendekatan monokomponen yang sederhana. Namun karena kebutuhan analisis sederhana semakin kompleks, terutama ketika spektrum antar komponen saling tumpang tindih, maka metode multi komponen yang lebih canggih mulai dikembangkan. Metode ini memungkinkan kita menganalisis beberapa senyawa secara bersamaan meskipun spektrum hampir sama. Yang kedua, pendekatan linear seperti MLR, PLS, dan derivatif spektroskopi masih terbukti efektif digunakan. Ketiga metode ini cocok untuk sistem yang tetap mempertahankan hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Yang ketiga, ketika sistem kimia yang dianalisis mulai bersifat non-linear, misalnya melibatkan dinamika reaksi, perubahan struktur kimia terhadap waktu, atau interaksi antar komponen, maka metode linear tidak lagi memadai. Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara absorbansi dan konsentrasi tidak lagi sebanding, sehingga model linear yang akan menghasilkan deviasi atau kesalahan yang cukup besar. Oke. Next. Oke, dari kami kelompok 1, bila ada perkataan atau perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.